Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan ada seorang munafik yang sedang mengalami suatu masalah. Orang tersebut bernama Abu Jahil. Padahal masalah yang dialaminya karena akibat ulahnya sendiri. Awalnya ia hendak berbuat jahat kepada tetangganya, tapi justru ia sendiri yang menanggung sial. Anehnya, ia menganggap bahwa dirinya dizolimi oleh tetangganya tersebut. Tak terima dengan hal ini, ia berencana mengadu kepada Abu Nawas. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Abu Nawas pasti akan membelaku, dia kan kawan dekatku." Maka pergilah Abu Jahil ke rumah Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Jahil di rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Di hadapan Abu Nawas, Abu Jahil mengadukan perkara yang dialaminya. "Aku telah dizolimi tetanggaku Abu Nawas dan aku menuntut keadilan. Aku ingin kau yang menjadi hakim untuk perkara yang sedang aku hadapi," pinta Abu Jahil. Setelah Abu Nawas mendengar semua keluhannya, ia tak lantas percaya begitu saja, sebab ia tahu watak sebenarnya Abu Jahil. Abu Nawas pun menyanggupi untuk memutuskan perkara tersebut keesokan harinya. "Baiklah Abu Jahil, tunggu saja aku di rumahmu besok pagi," kata Abu Nawas meyakinkan. Keesokan harinya, Abu Jahil dan tetangganya yang tengah berseteru terlihat sudah siap menunggu kedatangan Abu Nawas. Namun, semenjak matahari terbit hingga terbenam, Abu Nawas belum juga datang. Abu Nawas tidak menepati janjinya. Hal ini membuat Abu Jahil merasa kecewa dan sedikit emosi. "Kurang ajar, ucapan Abu Nawas tidak bisa dipercaya," umpat Abu Jahil. Hari berikutnya, Abu Jahil kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Jahil meluapkan emosinya. "Aku belum pernah menemui pembohong sepertimu. Kalau saja Baginda Raja tahu kau adalah pembohong, maka aku yakin kau akan dijadikan hakim untuk orang-orang munafik," kata Abu Jahil kesal. Alih-alih mendengar permintaan maaf dari Abu Nawas, Abu Jahil malah mendapat jawaban yang membuatnya malu sendiri. "Oh, benar sekali Abu Jahil. Apa yang kau katakan memang betul. Aku memang jadi hakim untuk orang-orang munafik. Pantas saja kau begitu ingin menemuiku. Sekarang katakan padaku, perkara apa yang mau kau adukan padaku?" tanya Abu Nawas. Sontak Abu Jahil terkejut mendengarnya. Jangan-jangan Abu Nawas sudah tahu masalah yang sebenarnya, pikir Abu Jahil. Karena tak ingin dipermalukan lebih jauh, Abu Jahil buru-buru meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata sepatah kata pun. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas dimintai bantuan oleh seseorang yang ingin menyewa sebuah rumah. Orang ini terkenal dengan sifat kikirnya. "Hai Abu Nawas, aku ingin menyewa sebuah rumah. Barangkali kamu bisa membantuku," tanya orang itu. "Oh iya ada, mari ikut aku," jawab Abu Nawas. Maka berangkatlah keduanya menuju rumah yang hendak disewakan. Setelah sampai di rumah tersebut, keduanya pun berkeliling mengecek keadaan rumahnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang seorang pengemis dengan baju compang-camping dan berbadan kurus. "Tuan, berikanlah aku sedikit kebaikan yang ada padamu," pinta sang pengemis. "Oh, tentu saja, Allah yang akan memberikanmu kebaikan itu," jawab orang kikir itu. Pengemis itu pun pergi dengan tangan hampa tanpa membawa apapun. Tak berselang lama datang pengemis kedua yang meminta sedekah. "Tuan, sedekahkan sedikit saja apa yang Allah berikan kepada Tuan,"
pinta pengemis kedua. Orang yang kikir tadi menjawab, Allah yang akan mengasihimu, pergilah. Abu Nawas terheran-heran melihat kelakuannya. Tidak berapa lama kemudian, datanglah pengemis ketiga yang juga minta sedekah kepada orang kikir itu. Hasilnya pun sama, si pengemis berlalu tanpa membawa apa-apa. Abu Nawas yang mulai kesal melihat kelakuannya lalu bertanya kepadanya, "Bagaimana Tuan? Jadi menyewa rumah ini?" tanya Abu Nawas. "Sebenarnya aku suka dengan rumah ini, tapi kok banyak pengemis ya?" ujar orang tersebut. "Tenang saja Tuan, kenapa mesti risau? Saya kira itu bukanlah masalah. Toh sedari tadi saya lihat Tuan tak memberi apapun kepada para pengemis," sindir Abu Nawas. Orang yang kikir ini tersinggung dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun pergi dan tidak jadi menyewa rumah. Kisah selanjutnya. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat jenaka dan kekonyolannya, ternyata saat kematian Abu Nawas membuat Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Padahal awalnya Imam Syafi'i enggan untuk menyolati jenazah Abu Nawas. Lalu gerangan apakah yang sampai membuat Imam Syafi'i menangis? Berikut kisahnya. Semasa hidupnya Abu Nawas bukan hanya sering melucu, tapi terkadang keluar ucapan yang nyeleneh. Ia juga terkenal sebagai seorang pujangga Arab yang gemar berbuat maksiat dan dianggapnya agak gila. Di antara kegemaran Abu Nawas adalah menenggak minuman keras atau khamr, sehingga orang-orang di zamannya menjulukinya sebagai penyair khamr. Abu Nawas bahkan pernah membuat satu syair tentang khamr yang bikin Raja Harun al-Rasyid murka. Isi syairnya adalah sebagai berikut. "Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat." Karena syair tersebut, Raja Harun al-Rasyid sangat marah. Sampai-sampai ia ingin memenggal kepala Abu Nawas. Bagaimana tidak? Isi syair tersebut dianggap sebagai syair yang menyesatkan, seolah seorang pemabuk lebih mulia daripada orang yang sholat. Tapi salah satu penasehat istana memberikan pengertian kepada Raja Harun al-Rasyid. "Wahai Paduka yang mulia, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan, maka maafkanlah dia." Dan menurutnya apa yang disampaikan Abu Nawas dalam syairnya ditunjukkan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat tapi hanya karena ingin dipuji manusia dan ingin dianggap alim. Padahal di hatinya sama sekali tidak ada kepedulian kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin. Maka meredalah amarah Raja Harun al-Rasyid. Tokoh Abu Nawas ini hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i kurang suka dengan perilaku Abu Nawas yang dianggapnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Hingga suatu ketika kabar tentang kematian Abu Nawas menyebar ke seantero negara Irak. Kabar tersebut membuat gempar semua orang. Raja Harun al-Rasyid sebagai kawan dekat Abu Nawas merasa sedih dan begitu kehilangan. Tapi saat kabar kematian Abu Nawas sampai ke telinga Imam Syafi'i, beliau sama sekali enggan untuk ikut mensolati jenazah Abu Nawas. Sementara di rumah Abu Nawas sudah banyak warga berkumpul melayat jenazahnya. Ketika proses pemandian jenazah hendak dilakukan, salah satu warga menemukan secari kertas di dalam kantong baju Abu Nawas. Kertas itu berisi tulisan syair Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Syair tersebut berbunyi sebagai berikut. "Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan dengan segala kerendahan dan kehinaanku.
Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu. Dan aku pasrah setelah ini. Lalu kertas itu dibawanya oleh salah satu warga ke rumah Imam Syafi'i. Orang itu menjelaskan kepada Imam Syafi'i bahwa kertas tersebut ia temukan di kantong baju Abu Nawas ketika akan memandikan jenazahnya. Begitu membaca syair terakhir yang dibuat oleh Abu Nawas, maka menangislah Imam Syafi'i sejadi-jadinya. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas untuk mensolati jenazahnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabatnya. Kedatangan Abu Nawas ini tentu disambut dengan hangat. "Wahai sahabatku, gimana kabarnya?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Mari silahkan masuk Abu Nawas," sambut kawannya. Setelah lama berbincang-bincang, kemudian sahabatnya ini mengajak Abu Nawas jalan-jalan. "Ayolah kita jalan-jalan, saya juga ingin mencari udara segar," kata Abu Nawas. Mereka berdua lantas jalan-jalan menyusuri kota sahabatnya. "Di kota ini sekarang ramai Abu Nawas, tidak seperti dulu waktu kamu kesini," ujar sahabatnya. "Kamu benar, banyak sekali perubahan. Suasana di kotamu sekarang menjadi ramai sekali," gumam Abu Nawas. Hingga akhirnya sampailah mereka berdua di sebuah pasar burung. Di sana Abu Nawas melihat ada seekor burung dijual dengan harga yang cukup mahal. Dalam hati ia berkata, "Beruntung sekali penjualnya, burung sekecil itu bisa laku dengan harga mahal," pikir Abu Nawas. Untuk memastikannya, Abu Nawas lalu mendatangi si pembeli. "Hai kawan, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Saya membelinya 100 dinar," jawab orang tersebut. 100 dinar? Burung sekecil itu kau beli dengan harga 100 dinar? Apa kamu tidak menyesal? Tanya Abu Nawas kembali. "Ya tidaklah. Menurutku harga segitu sudah layak," balas orang tersebut. "Aneh sekali. Apa mungkin di kota ini hewan harganya mahal?" pikir Abu Nawas. Setelah selesai jalan-jalan, kemudian Abu Nawas pamit pulang kepada sahabatnya. Sesampainya di rumah, ia terus memikirkan kejadian yang ia lihat di pasar burung. "Aku tidak habis pikir, kenapa burung sekecil itu bisa laku dengan harga yang mahal? Oh iya, bukankah aku punya seekor ayam? Kalau aku jual di sana, pasti harganya akan mahal. Karena ayamku tubuhnya lebih besar dan lebih banyak dagingnya," pikir Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali berangkat menuju kota sahabatnya dengan membawa seekor ayam. Tapi kali ini ia tidak mampir ke rumah sahabatnya, melainkan ia langsung menuju pasar hewan. Setibanya di sana, Abu Nawas menawarkan ayamnya kepada orang-orang dengan harga 200 dinar. "Berapa harganya tuan?" tanya salah satu pembeli. "Murah kawan, hanya 200 dinar," jawab Abu Nawas. Si pembeli tentu saja kaget mendengarnya. Ia pun langsung meninggalkan Abu Nawas tanpa menawarnya. Hingga waktu menjelang siang, ayam Abu Nawas tak kunjung laku. Tidak ada satupun yang berminat membeli ayam milik Abu Nawas. Rata-rata mereka menawarnya hanya dengan harga 5 dinar. Hal ini membuat Abu Nawas kecewa. Lalu ia meluapkan kekesalannya kepada orang-orang di pasar. "Apa-apaan ini? Kemarin aku melihat ada seekor burung bisa laku 100 dinar. Tetapi ayam milikku yang begini indah dan ukurannya jauh lebih besar ditawar hanya 5 dinar, teriak Abu Nawas. Sontak orang-orang pun terkejut dengan teriakan Abu Nawas. "Ada apa tuan? Jangan teriak-teriak seperti itu. Nanti orang-orang pada ketakutan," ujar salah satu warga.
Kebetulan sahabat Abu Nawas melintas di tempat itu. Ia pun segera menghampirinya. "Tenanglah Abu Nawas, ada apa ini?" tanya sahabatnya. "Kemarin waktu kita jalan-jalan ke pasar ini, aku melihat ada seekor burung kecil laku dengan harga 100 dinar. Tapi kenapa ayamku yang indah dan besar ini malah hanya ditawar dengan harga 5 dinar? Ini kan aneh," ujar Abu Nawas. "Oh, burung yang kemarin itu. Kamu salah paham Abu Nawas. Itu bukan burung biasa. Burung itu adalah burung beo. Keistimewaan burung beo bisa bicara seperti manusia. Jadi wajar kalau harganya mahal. Bukan karena tubuhnya yang kecil," kata sahabatnya menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai menyadari atas kekeliruannya. Tapi untuk menutupi rasa malunya, kemudian Abu Nawas berkata, "Kalau burung itu bisa bicara, ayamku ini malah bisa berpikir," ucap Abu Nawas. "Berpikir? Maksudnya bisa berpikir seperti manusia?" tanya sahabatnya penasaran. "Benar sekali. Dia tahu mana ayam betina dan mana ayam jantan. Buktinya ia tak mau mengawini ayam jantan," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, orang-orang yang ada di pasar seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja membuat pengumuman bahwa istana sedang membutuhkan seseorang yang berminat jadi menteri kerajaan. Sayembara ini terbuka untuk umum, siapapun boleh mendaftarnya. Tapi untuk menjadi menteri tidaklah mudah, harus memenuhi persyaratan dan lulus tes yang diadakan oleh istana. Para penduduk pun berbondong-bondong mendaftarkan diri, lalu satu persatu diseleksi oleh pihak kerajaan. Namun karena banyak yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus mengikuti tes, mereka akhirnya gagal meraih impiannya. Kabar tentang adanya lowongan menjadi menteri istana sampai juga ke telinga Abu Jahil. Abu Jahil sebenarnya tertarik untuk mendaftar, tapi mengingat kemampuan akan dirinya, ia yakin bahwa dirinya tak mungkin lolos seleksi. Tiba-tiba terbesit di benaknya sosok Abu Nawas. Bukankah Abu Nawas dekat dengan Baginda Raja? Aku akan minta bantuannya supaya bisa jadi menteri tanpa harus mengikuti tes, pikir Abu Jahil. Dengan membawa buah-buahan dan beberapa makanan yang disukai Abu Nawas, Abu Jahil bertandang ke rumah Abu Nawas. Ia kemudian mengutarakan niatnya bahwa dirinya ingin menjadi seorang menteri. Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas kaget. "Tolonglah Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Tentu sangat mudah bagimu untuk mengusulkan aku kepada Baginda supaya menjadi menteri istana," bujuk Abu Jahil. "Tidak Abu Jahil, aku tidak mau melakukannya," tolak Abu Nawas. "Ini kesempatan satu-satunya Abu Nawas. Aku ingin berbuat baik kepada masyarakat. Aku ingin hidupku berguna bagi masyarakat. Aku ingin di sisa hidupku ini dikenang sebagai menteri yang baik," rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia masih bingung apakah ucapan Abu Jahil bisa dipercaya. "Baiklah Abu Jahil, aku akan coba mengusulkanmu kepada Baginda. Tapi awas, kalau kamu sampai berbuat sewenang-wenang dengan jabatanmu, aku sendiri yang akan menghajarmu," ancam Abu Nawas. Abu Jahil pun berjanji bahwa dirinya akan mengemban amanah dengan baik. Singkat cerita, atas usulan Abu Nawas kepada Baginda Raja, Abu Jahil akhirnya berhasil menjabat sebagai menteri. Selang beberapa bulan kemudian, Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga tentang perilaku Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Abu Jahil dengan seenaknya menaikkan pajak dan terkadang mengambil hasil panen warga manakala tak mampu membayar pajak. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram.
Ia pun segera berangkat ke istana untuk menemui Baginda Raja. Abu Nawas hendak melaporkan perbuatan Abu Jahil dan meminta supaya secepatnya Abu Jahil dipecat. Akan tetapi, niat Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja mengalami kendala. Pasalnya, para prajurit penjaga gerbang istana telah disuap oleh Abu Jahil. Mereka diperintahkan agar tidak memperbolehkan Abu Nawas masuk ke istana. "Kurang ajar Abu Jahil, tunggu saja pembalasanku," ucap Abu Nawas penuh emosi. Ia pun mencari cara supaya dipanggil Baginda Raja. Suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Baginda Raja terganggu oleh suara burung hantu yang bersarang di dekat istananya. Dari situlah Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Lalu ia membuat siasat bersama para warga. Abu Nawas menyuruh para warga untuk menyebarkan berita kalau dirinya bisa mengetahui bahasa burung. Hanya dalam waktu sekejap, berita ini pun beredar di masyarakat, yang akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja yang kala itu sering terganggu suara burung berinisiatif memanggil Abu Nawas. Hal ini sontak membuat Abu Jahil was-was. Sebab kalau sampai Abu Nawas bertemu Baginda Raja, nasib dirinya sebagai menteri akan berakhir. "Paduka yang mulia, untuk apa memanggil Abu Nawas kemari? Bukankah Abu Nawas sering mengerjai Paduka dengan berita bohongnya?" kata Abu Jahil mencoba mencegahnya. "Apa urusanmu melarangku?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, saya tidak melarang. Saya hanya tidak ingin Paduka dibohongi terus," ujar Abu Jahil beralasan. "Baiklah Paduka, saya akan menyuruh beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas," kata Abu Jahil melanjutkan. Rupanya usaha Abu Jahil untuk menghalangi Abu Nawas bertemu Baginda tidak berhenti sampai di situ. Ia menyokok beberapa prajurit istana supaya berbohong kepada Baginda Raja. Mereka disuruh berpura-pura telah mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawasnya sedang pergi keluar kota. Baginda Raja pun merasakan ada kejanggalan atas laporan beberapa prajuritnya itu. "Aneh, untuk apa Abu Nawas pergi keluar kota?" tanya Baginda Raja dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh 3 orang pengawal pribadinya untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Dan ternyata Abu Nawas tidak pergi kemana-mana. Singkat cerita, akhirnya Abu Nawas datang ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kemarilah, sudah lama kita tidak bertemu," sambut Baginda Raja. Abu Nawas lalu dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. Sementara Abu Jahil terlihat cemas dengan kehadiran Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya dengar kabar kamu bisa tahu bahasa burung. Apakah benar begitu?" tanya Baginda Raja. "Benar sekali Paduka. Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Beberapa belakangan ini setiap hari aku selalu terganggu oleh teriakan burung hantu. Barangkali kamu tahu apa yang dikatakan burung itu. Apa sih sebenarnya yang diteriakan burung tersebut?" tanya Baginda Raja. Tidak berapa lama terdengarlah suara teriakan burung hantu. Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan burung hantu. "Waduh, bahaya Paduka. Ini sangat berbahaya. Apa yang dikatakan burung hantu itu sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan," ujar Abu Nawas berlagak cemas. "Memangnya apa yang dikatakannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Dia mengatakan sarangnya telah hancur dan dia juga memperingatkan Paduka kalau Paduka terus menyengsarakan rakyatnya, maka istana Paduka juga akan hancur seperti sarangnya," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Menyengsarakan bagaimana? Aku justru meringankan pajak untuk rakyatku. Bahkan aku juga memberi bantuan modal bagi siapa saja yang ingin membuka usaha. Dan urusan ini aku percayakan kepada Abu Jahil," balas Baginda Raja. "Itu kan yang Paduka tahu.
karena Paduka hanya mendengar laporan dari menterinya. Paduka tidak langsung bertemu dengan rakyat, tutur Abu Nawas. Baik, sekarang juga saya akan menyuruh beberapa menteri untuk mengecek kebenarannya, timpal Baginda Raja. Tidak perlu repot-repot Paduka, karena kedatanganku kemari juga bersama para warga. Mereka semua sudah menunggu Paduka di depan gerbang istana. Mendengar hal itu, keringat Abu Jahil mulai keluar. Wajahnya mendadak pucat dan tubuhnya gemetaran. Baginda Raja pun lalu menemui para warga yang sudah berkumpul di luar istana. Mereka lalu mengadukan perbuatan Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Sontak Baginda Raja menjadi emosi. "Kurang ajar kamu Abu Jahil. Kamu berani berbuat zalim kepada rakyatku. Kamu gunakan jabatanmu untuk memeras rakyat. Sekarang juga kamu saya pecat dan kamu akan menjalani hukuman penjara." Dengan wajah tertunduk lesu, Abu Jahil diseret masuk ke dalam penjara oleh prajurit istana. Abu Nawas juga memberitahu Baginda Raja bahwa dirinya sebenarnya sudah lama ingin memberitahu perbuatan Abu Jahil. Tapi ketika akan memasuki istana, dia dihalang-halangi oleh beberapa prajurit yang telah disogok oleh Abu Jahil. Seketika itu juga Paduka langsung memerintahkan untuk menahan beberapa prajurit bayaran tersebut. "Ini semua salah kamu Abu Nawas. Kamu kan yang dulu mengusulkan dia untuk menjadi menteri. Maka dari itu, kamu juga harus menerima hukuman atas perbuatanmu," ucap Baginda Raja. "Saya akui itu memang salah saya Paduka, dan saya siap menerima hukuman," balas Abu Nawas. Dengan lapang dada, Abu Nawas menjalani hukuman penjara selama sebulan. Sedangkan Abu Jahil dan beberapa prajurit bayarannya harus menjalani hukuman yang cukup lama. Harta kekayaan Abu Jahil hasil kejahatannya juga langsung disita oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Meski dikenal sebagai sosok yang sederhana, ternyata Abu Nawas memiliki sebuah kebun yang cukup luas. Namun hal tersebut tidak membuat kehidupan Abu Nawas menjadi mewah. Ia tetap menjadi pribadi yang sederhana. Terbukti bahwa Abu Nawas tidak pernah memperlihatkan kekayaan hartanya dan juga tanahnya yang luas itu. Ia justru memanfaatkan hasil perkebunan tersebut untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Kesederhanaan Abu Nawas juga terlihat dari segi rumah yang dimiliki bersama keluarganya. Di rumah tersebut tidak ada barang-barang berharga dan mewah yang terlihat di rumahnya. Akan tetapi, hal tersebut tak membuat rumahnya aman dari aksi kejahatan seperti pencurian. Kisah ini berawal pada suatu saat diketahui ada seorang pencuri yang masuk ke rumah Abu Nawas secara diam-diam. Pencuri itu masuk ke rumah Abu Nawas melalui jendela belakang rumahnya. Beruntung, kala itu Abu Nawas sedang berada di rumah. Saat melihat si pencuri itu, Abu Nawas pun sangat kaget. Kemudian ia malah bersembunyi secara diam-diam agar si pencuri itu tidak mengetahuinya. Abu Nawas terus mengawasi pencuri itu yang sudah mulai memasuki ruang tengah rumahnya. Terlihat si pencuri itu sedang mencari-cari barang berharga di rumah Abu Nawas. Pencuri itu kemudian mengobrak-abrik semua isi rumah Abu Nawas. Melihat pencuri itu mengobrak-abrik setiap ruangannya, Abu Nawas yang dari tadi hanya melihatnya menjadi risau. Namun bukannya menyergap atau berteriak minta tolong, Abu Nawas justru bersembunyi di dalam sebuah peti di ruangan lainnya. Tak lama kemudian, si pencuri itu mulai beranjak ke ruangan di tempat Abu Nawas bersembunyi di dalam peti. Si pencuri kemudian tertarik ketika melihat ada sebuah peti yang lumayan besar itu. Si pencuri itu mengira jika peti itu merupakan tempat Abu Nawas menyimpan harta benda berharganya. Tak ingin membuang kesempatan, si pencuri segera menghampiri peti tersebut.
Namun alangkah terkejutnya ketika si pencuri itu membuka peti tersebut, ia melihat Abu Nawas sedang bersembunyi di dalamnya. Pencuri itu lantas bertanya kepada Abu Nawas, "Hei, apa yang engkau lakukan di dalam situ?" tanya si pencuri. "Aku sedang bersembunyi darimu," jawab Abu Nawas dengan malu-malu. "Bersembunyi? Memangnya kenapa?" Pencuri itu bertanya lagi. "Aku malu kepadamu karena aku tidak memiliki apapun yang dapat kau curi. Itulah mengapa aku bersembunyi di dalam kotak ini," jawab Abu Nawas kembali. Mendengar jawaban Abu Nawas, si pencuri itu pun langsung pergi meninggalkan rumah Abu Nawas dengan tangan kosong. Ia sangat kecewa dan heran kenapa Abu Nawas yang sering diberi hadiah oleh Baginda Raja dan juga memiliki kebun dan ladang yang luas ini tidak memiliki barang berharga di rumahnya. Kemudian pencuri itu akhirnya menyadari kalau Abu Nawas memang orang yang benar-benar sangat sederhana dan suka membantu orang. Karena itulah Abu Nawas tidak suka menumpuk dan memamerkan harta yang dimilikinya. Ia lebih memilih untuk menyedekahkan hampir semua hartanya kepada orang-orang miskin. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.